Baik rekan-rekan audio, kita berlanjut mulai pada bagian 4. Kita akan menterminasi semua kabel-kabel yang sudah tersedia ini untuk mensuplai terutama driver. Jadi di sini ada jalur positif warna merah dan jalur negatif warna hitam. Pada jalur ini terminasi yang sudah tersedia adalah male socket. Jadi kita perlu sediakan female socket. Jadi yang saya butuhkan di sini adalah seperti ini. Nah, kita lihat ada, mungkin biar jelas, ada selongsong head shrink cable hitam, kemudian female socket sekun, istilahnya biasanya sekun, kemudian karet pelindung atau biasanya nyebutnya apa ya, istilahnya seperti kondom gitu. Baik, jadi kita mulai, kita kupas dulu untuk kabelnya. Kita ukur sesuai dengan panjang dari soket seperti ini ya. Ini soketnya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Kita potong ujungnya, kemudian nanti dijepit. Jadi ini terminasi menggunakan sekun. Kita kupas jalur yang akan kita soket. Kita kupas kabelnya. Baik, sudah terkupas. Ini kita ulir. Sebelumnya tadi sudah saya pasang karet pelindung seperti ini. Kita lihat rekan-rekan, dan karet pelindung dan head shrink isolasi bakar. Setelah kita kupas seperti ini, kita pasang sekunnya seperti ini. Baik, kita pasang. Selanjutnya kita jepit di sisi yang tembaga. Di sisi tembaga kita jepit, satunya kita jepit. Baik, setelah dijepit sisi tembaga, kita jepit yang sisi kulit. Kita jepit yang sisi kulit agar membentuk lingkaran supaya soket karet ini bisa masuk. Untuk memperkuat dari koneksi ini, terminasi yang saya pasang tadi, kita solder agar lebih kuat. Baik, solder sebentar. Kita solder dulu seperti ini. Kita alaskan di sini. Kita solder agar pada saat ditarik atau pada saat perbaikan, kabel utama yang tembaga tidak terlepas. Jadi seperti ini. Saya kira cukup soldernya. Ini sudah merekat. Kita tunggu supaya agak dingin. Mempercepat, kita dinginkan. Setelah dingin, maka karet kita dorong. Karet ini kita dorong menuju ke terminal. Nah, kita dorong seperti ini menuju ke terminal untuk melindungi sampai masuk
sampai semua tembaga female sekun ini tertutup. Nah, setelah tertutup seperti ini, kita pasangkan karet yang ada di belakangnya. Kita masukkan ke yang karet tadi, kita masukkan. Memang agak kencang, sengaja saya buat yang kencang agar tidak terlepas. Setelah masuk, jadi seperti terlihat pada power amplifier build up, perlindungan dari koneksi yang short adalah sangat utama. Setelah kita terpasang seperti ini, kita bakar. Baik, kita bakar melingkar agar merata. Setelah merata, ya, ini sudah jadi untuk terminasi yang sisi positif. Nah, nanti sisi positif kita urutkan kabelnya di sini. Kemudian kita lihat jalur positifnya ada di bawah. Ini masuk ke seperti ini. Tinggal colok. Kalau di sisi negatif nanti seperti ini. Masuk, udah selesai. Cabut pas saat perbaikan, kita masukkan sisi yang positif di bawah seperti ini. Nanti tinggal dirapikan kabel yang menuju ke terminal ini. Untuk yang sisi negatif sama, bagian driver yang kiri juga sama. Cara pemasangannya, terminasi tetap ini dikupas, nanti dipasang skun atau female skun, kemudian karetnya kita dorong, terus isolasi bakarnya kita pasang. Baik, kita lanjut yang semuanya dulu, kita selesaikan. Nah, ini kabel suplai yang sudah ada di sisi negatif, terus sisi positif. Ini menuju ke terminal positif negatif dari echo chamber. Sebelah sisi satunya juga sama, negatif positif menuju ke terminal. Di sini kita lihat negatifnya, ini sisi positifnya, seperti itu. Lanjut ke pemasangan aksesoris lain. Selanjutnya saya akan menterminasi suplai untuk inverting. Kita lihat di sini invertingnya plus main, maaf mungkin agak belum, plus main 63 volt DC untuk inverting ini. Jadi suplai tegangan untuk inverting. Saya akan mengambil suplai input tegangan ini untuk inverting dari suplai yang terdekat. Jadi saya akan mengambil dari positif echo chamber untuk suplai kanan, dan negatif dari echo chamber yang suplai kanan. Jadi positif dan negatif ini akan saya suplaikan ke inverting. Kita siapkan pengkabelannya dulu. Baik, ini kabel yang akan saya gunakan untuk mensuplai inverting. Bentuknya seperti ini. Kemudian terminalnya yang akan saya gunakan adalah model seperti ini. Nanti model soket masuk ke seperti ini. Ini plus main, jadi nanti pada saat pemasangan adalah seperti ini. Ini akan masuk, dicolokkan ke sana, ya seperti itu. Nanti cabut, pasang, cabut, pasang. Baik, saya siapkan dulu terminasinya. Pemasangannya hampir sama dengan sekun yang tadi untuk suplai.
Ini model jepit juga. Satu sisi merah kita pasangkan seperti ini. Jadi ukuran kabelnya menyesuaikan dengan sekun seperti ini. Baik, kita lihat rekan-rekan, berbentuk seperti ini. Kemudian kita jepit bagian tembaganya, sisi tembaga kita jepit, mudah-mudahan terlihat nih, seperti ini. Kita jepit sisi tembaga, jepit sebelahnya, sudah membentuk seperti ini. Kita jepit. Setelah dijepit, untuk memperkuat kita tetap melakukan penyolderan. Kita solder dulu. Agar lebih kuat saat diterminasi. Kita solder. Untuk sisi yang hitam juga sama, kita pasangkan seperti ini. Kita masukkan, kita jepit yang tembaga, sisi tembaga kita jepit sebelahnya. Nah, menjadi seperti ini. Setelah dijepit, kita solder kembali sisi hitamnya atau negatif seperti ini. Untuk lebih memperkuat, nah, kita solder. Jangan sampai jepit ini lepas. Setelah terpasang kuat, kita uji, kita tarik, karena nanti pemasangan dan pelepasannya kita tarik dan kita tekan. Setelah terpasang, kita perhatikan sisi dari tegangan positif inverting. Kita lihat, maaf saya geser. Nah, sisi positif ada di sebelah kanan saya. Jadi nanti soket akan terpasang seperti ini, maka sisi positif berarti di sebelah sini, baik sisi positif di sebelah kanan, atau akan lebih mudahnya apabila diberikan tanda. Kita beri tanda merah yang sisi positif, seperti ini. Kita beri tanda merah positif. Seperti ini ya, ini positif, agar tidak terbalik saat pemasangan. Baik, setelah kita pastikan ini positif seperti ini, akan terpasang seperti ini, maka kabel dari sisi warna merah adalah sebelah kanan, maka pemasangannya seperti ini, warna merah di sisi ini. Baik, kita masukkan warna hitam, merahnya di sebelahnya. Nah, baik, masuk seperti ini. Masuk. Ini kurang menjepit yang warna merah. Warna merah kurang menjepit, sempit. Nah, set. Ini harus masuk sampai ke dalam ya. Sisi merah sudah masuk, sisi hitam kita masukkan kembali ya.
Di sini ada pin pengunci, jadi kalau ditarik susah karena sudah terkunci. Kalau akan membuka maka dibutuhkan alat yang tajam, misalnya obeng seperti ini yang akan kita gunakan untuk melepas. Jadi lancip ini kita tekan, kita pencet, nanti akan keluar. Setelah ini terpasang, maka kita uji coba pasang di inverter seperti ini. Apabila terpasang kuat, maka berarti sambungan sudah betul. Nah, kita tinggal tekan, ya sudah kuat. Kita tarik, sudah kuat. Maka pada saat posisi ini terpasang, maka jalur merah dan hitam nanti akan terkoneksi di seperti sini. Baik. Merah dan hitam di sini. Nah, hasil akhir dari posisi suplai tegangan untuk inverting adalah seperti ini. Apabila invertingnya di sini, maka tegangan akan terpasang di sini. Nah, inverting di sini, tegangan terpasang di sini. Seperti itu. Kemudian saya akan memberikan suplai atau membuat suplai untuk speaker protektor seperti ini. Posisi speaker protektor seperti terlihat pada layar seperti ini. Titik tegangan ada di sini. Yang dibutuhkan tegangan AC 12 sampai 25 volt CT. Jadi di sini AC 25 volt, sekunder, terus AC 25 volt. Jadi titik groundnya ada di tengah seperti pada layar kita lihat. AC nya di samping-samping, ground ada di tengah seperti itu. Jadi CT nya ada di tengah untuk protektor seperti ini. Baik. Ini nanti disuplai tegangan 18 sampai 25 volt CT. Istilah CT adalah, saya di sini menggunakan CT berarti tegangannya AC. Apabila DC, maka akan saya sebutkan tegangan yang diperlukan adalah DC. Baik, saya siapkan dulu untuk membuat suplai tegangan ini. 25 volt ini saya 25 volt CT ini saya akan ambil dari trafo induk. Nah, nanti posisinya di sini trafo induk. Saya ambil yang 25 CT nya karena tersedia ada tegangan. Kita cek trafonya. Nah, ini dia. Trafonya ada 25 CT. Ini nanti akan saya gunakan untuk protektor. Yang 45 VCT ini nanti untuk suplai power. Baik. Nanti kita siapkan protek kabelnya, berarti dari suplai protektor ini input ke jalur CT 25 volt di sini. Baik, terima kasih. Nah, ini kabel yang akan saya gunakan untuk mensuplai tegangan ke protektor, jenisnya seperti ini. Jadi di sini ada 3 kaki. Ini ada 3 kaki 25 VCT. Saya menggunakan terminal yang berisi 3 seperti ini, terus menggunakan soket seperti ini. Nanti hampir sama hasilnya dengan yang untuk suplai inverting ini, tapi isi 2, jadi dia ber plus dan min. Tapi di sini nanti CT 25 volt, kabelnya seperti ini.
hasil dari pemasangan soket ini seperti ini. Sisi samping ini kiri kanan adalah CT 25 volt nantinya, dan ini ada 3 lubang. Nanti ini akan masuk ke terminasi di speaker protector. Saya angkat dulu karena belum terpasang. Kita lihat seperti ini. Nah, ini nanti akan terpasang masuk ke sini, masuk soketnya. Cet, ini harus kuat dan kencang. Kalau ditarik ini harus ada tahanan. Kalau ini kendor berarti soket kurang kuat, maka harus diperbaiki. Karena ini kita coba tarik ya, karena ada tahanan berarti cukup kuat saya kira untuk menahan. Kemudian kita dorong untuk pelindung kabelnya masuk, semakin pendek ya, sip. Apabila pemasangan tadi kurang kuat, maka pada saat ditarik seperti ini, maka kabel akan terlepas. Nah, inilah hasilnya. Nanti ini akan terpasang di sini. Maaf, colok masuk, kencang. Ini akan terhubung dengan CT trafo 25 volt di sini. Nanti rencananya jalurnya seperti ini, karena posisi trafo di sini. Baik, suplai tegangan saya kira sudah disiapkan semua, mulai dari suplai tegangan untuk driver sisi kanan, terus driver sisi kiri, kemudian suplai tegangan untuk inverting, suplai tegangan untuk speaker protector, suplai tegangan untuk DC fan sudah siap. Maka selanjutnya saya harus menyiapkan rute input signal dan output speaker. Output speaker untuk sisi negatif sudah saya pasang di sini. Negatif, ini kabel yang berwarna kuning. Tinggal sisi positif untuk speaker channel kiri nanti akan dari suplai driver yang kiri, dan channel kanan dari driver yang kanan. Baik, suplai untuk klip signal nanti ini yang akan dipasang. Ini bisa ambil jalur sekunder dari output trafo, kemudian yang menggunakan DC volt echo chamber plus 63 volt. Nanti klip signal ini terpasang di sini, kemudian tegangan suplainya yang warna hijau ini ambil dari tegangan suplai utama power di sini. Kenapa saya ambil yang sisi kiri? Karena yang sisi kanan tadi saya sudah ambil untuk tegangan inverting, suplai inverting. Jadi suplai untuk klip signal saya ambil dari suplai sisi kiri. Kita lihat nanti hasilnya apakah ada perbedaan dari pengambilan suplai ini. Saya kira tidak masalah dan tidak akan terjadi kekurangan suplai dari driver, karena di sini tidak terlalu banyak membutuhkan tegangan dan ampere untuk klip signal ini. Baik, kita lihat warna hijau di sini nanti akan masuk ke sisi positif jalur elko final. Baik, selanjutnya
pemasangan kabel speaker. Jadi nanti saya rencanakan adalah sebagai berikut. Ini kabel warna biru ini untuk jalur speaker out kanan, dan ini untuk out speaker kiri. Nah, out speaker di sini kita terminasikan di titik sini ya. Ini ada dua titik kabel, saya pasang seperti ini, nanti dikencangkan, usahakan agar tidak terlepas. Ini terpasang di situ, rutenya nanti melalui sini seperti ini, terus ini terminasi ke out speaker dari power sisi sini ya. Mudah-mudahan terlihat. Sebelah kiri juga sama, terminasinya nanti ada di sisi sini. Kita coba rutenya cari yang lebih praktis, masuk atau dari sisi luar ini juga bisa masuk. Kemudian kita pasang stroke-nya, kita kencangkan. Baik, ini terpasang. Kita cari rute yang sesimpel mungkin dan tidak terlalu semrawut, karena ini belum diikat, jadi masih ini masuk ke jalur output speaker di sini. Nah, nanti kita bentuk kabelnya supaya tidak semrawut, masuk di sini. Jadi nanti dua jalur speaker ini nanti lewat rute sini. Nah, ini akan masuk di sini. Nah, nanti terbentuk seperti ini. Jadi output dari driver kanan melalui speaker kabel warna biru ke positif, sisi kiri kabel warna biru di sisi positif seperti ini. Negatifnya kita ambil dari CT Elco, negatif dari speaker kita ambil dari CT Elco. Tinggal pemasangan input output signal, kemudian pemasangan resistor emitter follower di protektor ke driver. Kita lanjut kemudian. Baik, rekan audio, selanjutnya saya akan melakukan terminasi input signal dari out inverting ke potensio. Seperti ini, kita lihat potensio, kemudian out dari potensio kita terminasi ke input driver power. Jadi kalau kita perhatikan, potensio itu bentuknya seperti ini. Sisi kiri adalah input, tengah output, sisi kanan adalah ground. Seperti ini. Kemudian kabel yang akan kita gunakan seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya. Ini 3 pin soket 3 pin ini nanti yang akan terpasang di inverting seperti ini. Nanti akan terpasang di inverting, akan terpasang seperti ini. Kita pasangkan coba ya untuk sampling.
Ya, ini akan tertancap seperti ini. Mungkin tadi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita cabut. Nah, dari inverting ada dua kabel, output kanan dan output kiri. Yang tengah adalah ground. Di sini kita pasangkan. Ini adalah kabel yang akan menuju ke input potensio sisi kanan, dan satunya yang saya beri tanda hitam di sini, ini yang akan menuju ke potensio sisi kiri. Nah, di sini. Jadi kabel ini menjadi 3 titik input, output, dan ground. Nah, baik. Nah, kemudian ground kita satukan untuk mendapatkan kualitas ground signal yang bagus. Dari warna tersebut yang kita lihat ini adalah kabel input dari inverting. Ini out nanti yang ke driver power. Out nanti kabelnya pendek ini. Ini nanti kita akan tertancap ke driver power. Maaf, barangkali biar terlihat. Nah, di sini kabel yang pendek ini nanti akan terpasang di input power seperti ini. Jadi ini akan terpasang di sisi inverting di sini. Ya, ini dari inverting masuk ke potensio. Di sini nanti yang kita pasang masuk ke potensio, kemudian out dari potensio masuk ke input driver power. Baik, kita coba terminasi di potensio. Caranya seperti ini. Agar memudahkan terminasi, maka potensio ini harus bisa berdiri tegak. Saya menggunakan alat ini untuk menjepit potensio agar bisa berdiri tegak. Ini. Nah, setelah berdiri, tadi sudah saya sebutkan, sisi kiri adalah in, tengah out, dan kanan ground. Maka susunan kabel yang dari inverting inputnya ke potensio adalah seperti ini. Kabel yang panjang tadi ini sebagai input, kabel yang tengah sebagai out yang nanti akan ke driver, kabel yang kanan adalah ground. Baik, sebelum kita solder dan satukan ke potensio, saya pasang dulu head shrink cable agar memperkuat dari terminasi ini. Baik, kita solder yang sisi input, kita solder. Ya, input sudah terpasang. Kemudian kita pasang yang sisi output, kita pasang head shrink dulu, kita pasangkan outputnya. Ya, kemudian kita pasangkan groundnya, sama juga kita berikan head shrink untuk pelindung agar tidak terbuka. Baik, kita terminasi seperti ini, kita pasangkan kembali, kita terminasi lagi. Nah, kita lepas penjepitnya. Baik, sekarang kabel sudah terterminasi ke potensio. Jadi out dari potensio ini nanti yang akan ke driver. Ini ada 2 pin dan
input dari potensio adalah dari inverting yang ada 3 pin ini. Baik, untuk sisi yang sebelah kanan sama caranya. Jadi ini yang sisi kiri saya akan pasangkan, nanti yang sisi kanan juga sama seperti ini caranya. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya. Baik rekan-rekan, setelah saya selesaikan maka akan berbentuk seperti ini. Jadi sisi kiri dan sisi kanan. Kita coba untuk pasangkan potensionya. Jadi mudah-mudahan bisa terlihat. Iya, akan seperti ini dan terlihat. Jadi potensio yang sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Nah, kita pasangkan rutenya dari sini menuju ke inverting. Kita pasangkan di sini inverting, kita pasang, nanti akan menuju ke, nah ini potensio sisi kiri. Potensio sisi kiri saya pasangkan di sini. Baik, saya coba pasang sesuai dengan tepat, mudah-mudahan bisa sesuai. Potensio sisi kanan sudah terpasang. Terus output dari potensio ini kita pasangkan ke driver power. Kita masukkan dan terlihat. Nah, ini output dari potensio saya pasangkan ke driver power. Tancap. Sudah selesai satu sisi di kabel yang dari sini. Dari inverting ini kemudian menuju ke potensio satunya yang sebelah kiri, tadi yang sebelah kanan. Sekarang kita pasang, coba pasangkan yang sebelah kiri. Ya, seperti ini. Kita rutenya kita prediksikan untuk mengurangi dengung akibat dari induksi trafo terhadap kabel input. Ini yang sering rekan-rekan alami biasanya seperti itu. Jadi dengung karena adanya induksi dari tegangan suplai atau arus AC terhadap intervensi kabel input signal. Baik, di sini ini kabel yang sisi kiri. Kita lihat dari inverting keluar masuk ke input potensio sisi kiri, dari potensio sisi kiri outputnya masuk ke driver power seperti ini. Baik, kita tancapkan pinnya. Nah, ini selesai input signal dari inverting ke potensio ke driver power. Selanjutnya saya akan memasang kabel signal klip indikator, jadi yang menandakan
power ini bekerja apabila lampu hijau menyala adalah tegangan sampai pada driver, warna kuning menyala, input sudah masuk ke driver, warna merah menyala, driver mengalami peak signal, artinya input terlalu besar atau power mendapatkan signal input yang besar dan output dari power akan lebih besar, atau mudahnya input yang besar akan dikeluarkan oleh output power lebih besar. Kenapa harus kita jaga dengan klip signal? Agar kelebihan power pada saat klip tidak merusak speaker. Jadi lampu akan menyala sebelum terjadinya klip, lampu merah terutama. Jadi tadi 3 warna ini lampu indikator yang bisa menunjukkan kinerja dari power ini. Baik, kita pasang. Nanti ada ground, speaker kiri dan speaker kanan. Cara pemasangannya gimana? Kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, untuk pemasangan kabel input klip signal, kitnya seperti ini. Di sini ada L speaker, ground, R speaker. Suplai sudah saya jelaskan tadi. Di sini suplai untuk catur daya klip signal ini sudah saya sampaikan tadi dengan warna hijau. Ini akan menyambung ke echo chamber utama sisi kiri. Baik. Pertama kita butuhkan adalah kabel 2 warna untuk membedakan sisi kiri dan sisi kanan. Di sini saya akan menggunakan warna hijau dan biru. Baik. Kita ukur rutenya. Jadi setiap pengukuran kabel yang akan diterminasi atau yang akan dipasang itu harus memperhatikan letak komponen atau kit dengan kit yang satunya. Jadi di sini saya akan menyambung kabel yang dari sisi positif speaker, out speaker yang positif. Di sini rutenya ya, saya ambil rute dengan memutar ke arah kanan, jadi ke sisi sini. Sisi kanan perkiraannya seperti ini. Kita ukur 1, 2, kemudian sepanjang ini 3, dari sini 3, terus ke sisi kit dari kit protect ada di sini. Nah, kira-kira segini. Kita lebihkan daripada kurang, kita tambahkan sedikit untuk spare pada saat dia berbelok. Kita potong seukuran ini, kita potong, iya. Kemudian kita ingat-ingat posisinya, rutenya seperti ini nanti. Sana tapi lewat sisi bawah, masuk ke sini terus ke atas. Baik, kita pasang dulu. Ini selanjutnya kita lihat hasil dari pemasangan kabel signal klip indikator. Nah, setelah terpasang kabel klip signal ini, maka ada 3 kabel. Biru untuk out sisi kanan, hijau out speaker sisi kiri. Klip signal perlu juga membutuhkan ground. Ground saya jadi satukan di sini. Jadi saya menggunakan star ground, 1 titik ground untuk keseluruhan kebutuhan ground. Jadi
Star ground saya pasang di sini menghindari dengung. 3 warna ini kabel hijau, biru tua, hijau dan kuning menuju ke klip signal di sini. Jadi menuju klip sini. Jadi diluruskan warnanya L speaker, berarti speaker kiri warna hijau. Di sini L speaker positif warna hijau, ground warna kuning di ground sini kabel ini, dan warna biru untuk out speaker yang kanan, R speaker kanan. Nah, di sini sudah saya pasangkan, nanti akan saya pasangkan di sini untuk klip signalnya menjadi seperti ini. Baik, satu sisi kiri, sisi kanan. Ya, suplai klip signal sudah terpasang, warna kabel hijau. Hijau apa ini? Hijau daun pisang, hijau tua, biru tua, kuning, masuk ke klip signal. Untuk selanjutnya saya akan memasang rute kabel yang menggunakan protektor. Jadi suplai protektor tadi sudah kita bahas. Sekarang saya akan menterminasikan kabel-kabel yang berfungsi untuk protektor. Ini akan terhubung dengan speaker protektor. Baik, jadi ada beberapa kabel nanti yang saya rubah menyesuaikan, terutama yang out speaker. Jadi yang out speaker nanti saya rubah, jadi out dari driver masuk ke protektor, protektor keluar ke speaker gitu. Terutama kabel biru ini, kabel biru ini nanti saya rubah, saya potong di tengah, masuk ke in dari protektor, biru yang satunya out ke protektor. Di situ hanya itu aja nanti yang perlu perubahan, tapi yang perlu diperhatikan adalah pemasangan ref L dan ref R, resistor, emitter, follower. Baik, ini akan saya persiapkan pemasangannya, nanti kita lihat hasil dari pemasangannya untuk speaker protektor. Baik rekan-rekan, ini yang tadi saya potong, terus jalur speaker saya masukkan ke terminal speaker protektor. Jadi seperti ini nanti suplai. Ini LED indikator protektor. Nah, dari driver power yang sisi kiri, ini kabel yang biru tadi saya maksud, masuk ke L channel atau channel sisi kiri di sisi in di sini. Nah, sisi out dari protektor ini menuju ke speaker positif di sisi kiri. Yang sisi kanan seperti ini, dan satunya lagi ini dari sisi kanan. Cara pemasangan dan pembuatan sekun seperti ini sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, ini masuk sisi kanan, masuk ke in channel kanan, sisi in di sini ya, masuk ke sisi sini. Baik, nah ini sisi kanan. Kemudian outnya dari protektor ini menuju ke speaker positif sisi kanan di sini. Ini kebetulan belum dipasang posisi tutup belakang pada casing ini, jadi mungkin kabelnya kurang panjang. Tapi nanti setelah terpasang posisi begini, maka
out dari sisi kanan akan menancap di sini. Nah, seperti ini, akan tertancap seperti ini. Jadi ini sisi kutub positif sisi kanan. Nah, selanjutnya untuk yang ref R dan ref L, resistor emitter follower sisi kiri dan sisi kanan. Baik rekan audio, ini yang saya maksud tadi ref plus dan ref min. Ref plus saya beri warna oranye, ref min saya beri warna coklat. Untuk sisi kiri, jadi terminalnya seperti ini. Sisi kiri saya pasang di sini. Ya. Nah, ini sudah terpasang sisi kiri. Warna coklat ini menuju kaki emitor salah satu transistor final di sisi negatif, rel negatif. Rel negatif itu ada di 2SA1494, di rel positif 2SC3858. Nah, ini nanti akan terpasang di jalur negatif pada kaki emitor, dan warna oranye di kaki emitor jalur positif. Untuk yang sisi kanan sama, kita pasangkan di sini. Untuk yang sisi kanan di sebelah sana, kita routing ke sini melalui jalur ini sementara. Nanti sebelum dirapihkan, nanti perapihannya pada saat finishing final. Nah, di sini untuk ref sisi kanan warna oranye menuju ke jalur positif kaki emitor di transistor final. Warna coklat menuju ke jalur negatif, rel negatif dari transistor final kaki emitor. Di sini saya coba solderkan. Untuk yang sisi kanan 2SA ini jalur negatif, jadi basis kolektor emitor. Nah, ini saya terminasikan di sisi sini. Kemudian yang jalur negatif 2SC3858, basis kolektor emitor. Nah, saya terminasi di sini. Baik, kita langsung saja terminasikan. Ini jalur positif kita terminasikan yang warna oranye di sini. Ya, kita solder. Ya, ini sudah masuk. Kemudian yang jalur negatif di sisi kaki emitor rel negatif di sini. Ya, masuk. Nah, jadi secara garis besar protektor ini sudah terpasang dengan koneksi seperti ini. Jalur driver rel positif warna kabel merah, oranye maksud saya, oranye masuk ke sisi positif ref R. Jalur rel negatif driver kanan, kabelnya warna coklat ini masuk ke ref main channel kanan. Nah, begitu juga yang channel kiri seperti ini, sama. Jadi ambil salah satu kaki emitor dari transistor final di masing-masing rel positif dan negatif. Prinsipnya seperti itu. Nah,
Sampai di sini bagian yang keempat. Jadi tadi sudah kita bahas suplai untuk masing-masing aksesoris, kemudian pemasangan dan routing kabel input dan output dari driver ini, kemudian protektor yaitu suplai, pemasangan out speaker dan in speaker melalui protektor, kemudian routing resistor emitter follower atau ref channel kiri dan channel kanan dengan dua rel positif dan negatif masing-masing channel. Jadi nanti saya rapihkan pada bagian 5, nanti pengetesan tahap awal. Baik, video saya bagian keempat saya cukupkan sampai di sini. Tunggu pada video yang kelima, yaitu pengujian awal bekerja atau tidaknya power amplifier ini menggunakan trafo yang semestinya. Baik, ditunggu video yang kelima pada bagian selanjutnya. Kemungkinan nanti pada bagian ke-6 saya uji coba menggunakan driver speaker yang sesuai fungsi dan keperluan dari power amplifier ini. Ditunggu video yang kelima dahulu. Mohon maaf apabila ada keterbatasan. Baik, sampai di sini video yang ke bagian 4. Terima kasih dari Anton Mitra AK, Comal, Pemalang, Jawa Tengah.